Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya. Kembali lagi, bukan kembali ya, lebih tepatnya kita pertama kali bertemu ya. Di sini kita akan mulai pertemuan pertama yaitu kelas web programming. Ya, jadi di sini aku bakal jelasin dari sistem pembelajarannya, dari pertemuannya tuh kayak gimana sih gitu loh. Intinya tuh aturannya juga ya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, pertama ini dulu ya, perkenalan dulu ya. Jadi di sini aku namanya Nova Paki. Kalau di sosmed biasa dipanggil Kato. Nah, terus kalau di posisi staff pos itu jadi head admin ya. Terus kita HP itu Kato Project. Jadi boleh cek aja, nggak masalah di situ ya. Oke. Jadi itu perlu kejelaskan, jadi ini sistemnya kurang lebih mirip kayak di kampus ya, di kampus yang dimana tuh pertemuan itu seminggu sekali ya, seminggu sekali ya, yang berarti tuh kita bakal melakukan program ini kurang lebih selama 6 minggu ya. Jadi tuh sini ada pertemuan pertama yaitu pengenalan web dan prerequisite ya. Nah, jadi ini pertemuan pertama tepat yang ini ya, jadi ini kita lagi melakukan pertemuan pertama. Yang kedua itu basic HTML, yang ketiga itu basic CSS, empat basic JS, dan kelima itu evaluasi atau buat proyek kecil. Yang keenam itu basic Git dan GitHub. Nah, yang berarti di sini semuanya itu adalah eh, basic ya. Jadi kompletan lagi di sini semuanya basic. Jadi khususnya bagi orang yang sudah belajar, disarankan lebih baik gitu ya, membantu orang yang baru belajar aja gitu ya. Jadi di sini targetku ini hanya untuk orang belajar yang baru belajar, bukan yang sudah mengerti basicnya ya. Oke, kalau udah paham kita lanjut. Nah, jadi di sini juga ada aturan ya di kelas ini. Jadi kalian tuh gak sembarangan bisa seenaknya gitu ya. Ada aturan juga. Nah, yang pertama itu peserta harus mengikuti setiap pertemuan. Oke, kenapa sih harus? Karena dari setiap pertemuan ini ya, dari setiap pertemuan ini itu tuh bakal eh ini ya, bakal nyambung nih. Ini bakal nyambung. Yang satu, dua, itu bakal nyambung terus ya. Makanya kalian itu wajib eh ngikutin semua pertemuan ini gitu ya. Tapi gimana kalau eh seandainya tuh nggak bisa ikut gitu ya. Seandainya nggak bisa ikut gimana solusinya? Oke. Kalau seandainya nggak ikut ya tadi ya, aku punya record ya. Jadi bagi yang nggak bisa ikut gak masalah. Tapi yang dengan catatan kalian itu wajib ini ya, nonton videonya gitu supaya nggak ketinggalan. Oke. Adab selalu ada di kelas ini. Maka dari itu bicara dengan sopan santun. Oke. Sekali lagi ya, karena di sini aku mencarinya orang itu orang sosmed gitu ya, yang dimana itu orangnya itu macam-macam, ada yang suka caper lah, ada yang ngomongnya bisa dijaga lah, ada yang ngomongnya begitulah dan lain sebagainya. Maka dari itu karena ini ngikutin sistem seperti kampus, maka di sini sopan santun diperlukan. Oke, jadi itu diharapkan kalian tuh gak boleh sok ngatur. Maksudnya bukan ini ya, contohnya nih kita tuh ada apa? Ada tiga apa? Ada ini kan? Ada 6 pertemuan kan? Kalian tuh nggak boleh ngatur. Ah, maunya masukin aja. Nah, kalau misalnya kayak gitu milih-milih, nah itu siap-siap aja ya kena pelanggaran. Jadi aku di sini serius ngajarin ya, karena ya tadi supaya kalian tuh bisa apa ya, ngadap lah gitu loh. Nah, terus kemudian aku hanya ngasih tahu aja ya ke kalian bahwasanya kelas ini diperuntukkan untuk pemula atau baru mulai ya. Jadi aku kasih tahu sekali lagi. Kemudian aku di sini targetnya itu bukan ngajarin kalian sampai bisa membuat satu aplikasi, enggak. Tapi aku di sini lebih tepatnya memberi arahan kepada kalian yang bingung mau mulai dari mana gitu loh. Kenapa? Kenapa sih targetku itu cuma tadi?
untuk memberi arahan, karena waktu 6 minggu itu nggak cukup untuk mempelajari kalian gitu loh. Maksudnya nggak cukup untuk kalian belajar, karena untuk belajar bahasa pemrograman itu atau membuat satu aplikasi atau belajar itu nggak instan, perlu waktu. Makanya sini aku kasih tahu lagi ya, sekali lagi, ini hanya memberi arahan ke kalian. Yang berarti itu aku hanya memperkenalkan basic HTML seperti apa, CSS itu seperti apa, JavaScript itu seperti apa gitu loh. Nah, dan terakhir itu kalian bakal bikin evaluasi buat atau proyek kecil. Oh iya, jadi di setiap pertemuan ini kalian itu bakal ada tugas ya. Tapi ini kalau pertemuan satu nggak perlu ya. Jadi pertemuan satu tuh yang ini belum belajar, ini nggak usah. Nah, pertemuan kedua, 3, nih, 4 sama 6. Kayak 6 kayak nggak usah sih. Ini 6 nggak usah. Nah, ini aja. Jadi itu udah pertemuan ini nih. 2, 3, 4 pertemuan. Jadi itu eh kalian nih ada tugas gitu ya. Tujuannya tuh supaya kalian membuktikan, mau ini aja lah ya, memastikan kalian tuh udah paham atau enggak gitu. Lanjut. Di sini peserta harus, sorry. Nah, ini lanjut nih, kita ke sini. Nih, bagi yang sudah merasa menguasai diharapkan untuk menyimak saja dan membantu peserta yang baru belajar. Jadi gua kasih tahu ini, karena aku waktu dalam pendaftaran sebelumnya, aku kan nggak ngefilter mana yang udah bisa, mana yang belum gitu kan. Maka dari itu, aku ini minta tolong aja ya. Jadi karena kalau misalnya kalian udah masa paham, pinter gitu kan, tolong ya kasih tak bantuin ke temen yang lain gitu loh. Terus juga tadi ya, adab di sini ada. Jadi bukan berarti kalian pinter, jago, kan tuh bisa seenaknya gitu ya. Gitu. Ingat, ini karena pakai sistem kayak kampus ya. Sopan santun di sini ada. Segala pelanggaran yang merasakan dengan sigap akan kami keluarkan dari kelas ini. Yang berarti kalau kalian melakukan suatu tindakan yang dimana itu merugikan orang lain, membuat orang tersinggung atau membuat orang ya nggak nyaman, nah jadi siap-siap aja kalian ya dipaksa keluar dari kelas ini, mau tidak mau ya, karena tujuannya supaya kalian itu bisa tentram gitu loh, bisa enak waktu belajar. Oke, kita lanjut. Eh, nah, requisite. Jadi di sini ada hal yang perlu kalian yang perlu kalian butuhkan. Yang itu kalian cukup menggunakan browser. Nih ya, browser. Kalian boleh mau pakai Chrome, Mozilla, Brave, Opera dan lain sebagainya. Ya jadi nggak masalah. Intinya tuh browser. Oke. Yang kedua itu text editor. Text editor kalian bebas mau pakai VS Code, Sublime Text atau Notepad, bebas. Yang penting yang menurut kalian enak aja ya, menurut kalian nyaman gitu ya. Kalau untuk extension itu opsional ya, terserah kalian. Kalau seandainya memang kalian butuh extension, silakan tanya diskusi aja dan internet yang mendukung. Kenapa? Di sini ada poin ketiga, internet yang mendukung. Karena kita kan sistemnya kan live stream atau share screen gitu ya. Makanya koneksi yang bagus itu diperlukan. Kalau enggak ya susah nanti kalian memahaminya gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pengenalan web itu ya. Web ya, apa itu sih web ya? Nah, ini tuh web itu tuh dari ini ya, singkatan potongan dari World Wide Web ya, atau WWW gitu ya. Nah, itu intinya web itu satu platform gitu ya, yang dimana itu sistem informasi yang terdiri dari jumlah halaman yang saling terhubung melalui hyperlink dan dapat diakses melalui internet. Oke, jadi itu maksudnya web itu intinya suatu sistem informasi ya, yang dimana tuh intinya dia itu platformnya berjalan di browser gitu loh. Nah, apakah hanya bisa diakses melalui internet? Ya, melalui hyperlink ya. Contohnya seperti URL gitu kan. Lebih seperti itu. Nah, di sini ada komponen utama web. Nah, pertama di sini ada ada tiga komponen utama ya. Yang pertama itu server, yang kedua itu browser, dan ketiga itu protokol. Oke. Pertama, dalam web itu membutuhkan sebuah server. Nah, server itu tempat penyimpanan dan menyajikan halaman web. Apakah server itu harus nyewa? Enggak juga. Kalian apa contoh contoh aja nih, kalian punya
komputer, punya laptop, punya HP. Apakah bisa itu disebut server? Ya, intinya intinya tuh dalam maksud ini tuh adalah untuk menyimpan file HTML kalian. Makanya di sini butuhnya namanya server gitu ya. Kedua, browser. Oke, itu untuk ngelihat hasilnya, outputnya gitu ya. Itu tuh perlu ya pakai browser, nggak ada yang lain. Itu browser itu perangkat lunak untuk mengakses dan menampilkan halaman web. Yang intinya, makanya tadi di prerequisite itu kalian butuh browser. Nah, ketiga tuh protokol. Nah, jadi tuh seperti yang kalian tahu dalam sebuah platform atau desktop apa platform itu tuh pasti punya yang namanya protokol. Nah, jadi itu protokol yang digunakan di web itu menggunakan HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol itu. Nah, hypertext itu standar komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima halaman web. Ya, jadi itu untuk dari kalian dua poin ini ya, dua poin ini dia tuh perlu yang namanya pakai ini protokol ya, perlu pakai ini. Makanya ini saling terhubung gitu ya. Oke, struktur URL ya atau tadi hyperlink ya kita sebutnya ya tadi sebelumnya. Ya, itu URL itu Uniform Resource Locator. Itu alamat yang digunakan untuk mengakses halaman web. Nah, itu tuh komponen yaitu URL itu ada protokol, nama domain, jalur dan bagian opsional lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, contohnya sebagai contoh terus bentar. Sebagai contoh aku itu punya URL misalkan http, aduh sorry ya kok jelek, google.com slash ya, sorry ya kalau jelek, com, terus sorry, hapus dulu deh. Akan gini ya, http google.com slash misalkan Facebook lah gitu ya, kan ini cuma contoh aja, face Facebook slash misalkan is Android misalkan ya, Android ini hanya contoh aja ya. Nah, true misalkan ini contoh aja ya, true. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, jadi kan ada protokol nih ya, tengah tuh ada protokol. Nah, ini tuh protokolnya nih. Nah, ini tuh udah jelas protokol. Nah, jadi tuh seperti ini ya, bahwa tuh kita tuh menggunakan protokol HTTP ya, yang berarti tuh seperti kalian di browser ya, waktu kan buka itu kan pasti kan ada ini kan ya, ada protokol ya. Jadi tuh untuk web itu standar itu menggunakan HTTP ya. Kemudian ini tuh lanjut nih ya. Kalau ini tuh namanya domain. Nah, ini domain itu kurang lebih seperti penamaan ya, penamaan web kalian. Jadi tuh for realnya itu FRFR gitu ya. Dia itu menggunakan IP gitu ya, IP. Kemudian itu supaya kalian bisa read label gitu kan, read label sama manusia gitu kan, gampang mudah dibaca. Makanya perlu yang namanya domain. Nah, contohnya ini google.com gitu. Nah, kemudian nih ada jalur. Nah, sebenarnya tuh jalur tuh kayak gini nih. Jalur tuh ini nih. Ini jalur. Ini jalur. Nah, ini pet ya, namanya tuh pet ya. Ini jalur. Nah, kemudian tuh ada query. Nah, ini kan ada option lain kan. Nah, itu query nih.
Ini query. Nah, ini query. Kalau ini tuh jalur atau path ya. Ya, ini path lah ya. Sorry nih ya kalau jelek. Nah, tuh. Nah, untuk query itu tuh ada yang namanya key value. Jadi tuh di dalam query itu tuh kalian butuh yang namanya kunci dan isinya. Gampang banget. Kalau untuk contohnya gitu ya. Misalkan aku tuh punya yang namanya HP. HP sama dengan isinya apa? Ya misalkan kayak Android lah, HP-nya itu Android gitu kan. Itu intinya tuh dalam sebuah query butuh yang namanya kunci ya sama nilai gitu ya. Kita lanjut. Kurang lebih ini ya. Kalau misalnya masih bingung silakan boleh bertanya di diskusi ya. Oke, kita lanjut. Jadi tuh dalam kelas ini kita tuh butuh 3 bahasa ya. Yang pertama itu HTML. HTML itu Hypertext Markup Language. Itu HTML itu adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman web. Jadi itu intinya HTML itu fungsinya adalah sebagai kerangka sebuah website, sebuah aplikasi gitu. Dan perlu diingat bahwasanya HTML itu bukanlah bahasa pemrograman, tapi bahasa markup ya gitu. Nah, lanjut ke CSS. Nah, CSS itu Cascading Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web. Yang berarti ini adalah bahasa yang dimana untuk mendesain sebuah hasil rancangan yang sebelumnya dibuat oleh HTML. Nah, tuh. Itu intinya CSS itu untuk desain gitu ya, untuk tampilan gitu ya, mengatur tampilan. Dan yang terakhir itu adalah JavaScript. JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat interaksi dan fungsionalitas dinamis dalam halaman web. Nah, itu JavaScript itu adalah yang membuat kalian tuh bisa lebih interaktif. Interaktif, eh, bisa dinamis gitu kan webnya dan lain sebagainya. Sebagai contoh pemisalannya tuh HTML itu anggap aja tulang gitu ya manusia ya, terus kayak apa namanya rancangannya gitu ya, kayak blueprintnya gitu ya, anggapnya tuh kita tuh manusia tuh ininya ya, apa namanya, ada tulang ya, ada tulang gitu kan. Kemudian tuh di SSI itu kayak dikasih kulit gitu kan, dihias gitu, dikasih kulit, terus kayak gimana tampilannya. Dan JavaScript itu yang bikin kita tuh bisa punya interaksi. Pertama kita bisa bergerak, bisa berlari ya kan, bisa memukul, bisa nendang gitu ya, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi eh ini aja untuk pengenalan pertama ya. Jadi kita kurang lebih web itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya barangkali kalian emang masih belum paham gitu kan, boleh bisa tanya di channel diskusi ya. Oke, itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.